Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menerangkan tentang konsep dasar bahasa Indonesia SD. Ya, ini adalah sebuah tugas dari Bu Leli. Sebelum kita masuk ke tentang konsep dasar bahasa Indonesia seperti apa, kita harus mengetahui dulu tentang bahasa itu apa. Ya kan? Bahasa adalah sebuah perilaku yang berbentuk ujaran yang menghasilkan suatu bunyi yang diucapkan oleh alat ucap manusia. Yang keluar dari alat ucap manusia yaitu mulut kita ya. Seperti yang sekarang ini kita ucapkan ini termasuk sudah dikatakan bahasa. Bahasa sendiri memiliki beberapa sifat, ciri-ciri dan fungsi. Ya, kita akan belajar satu-satu. Kita masuk ke dalam sifatnya dulu ya. Sifatnya sendiri bahasa manusia dibagi menjadi 4, yaitu pertama produktivitas ya. Produktivitas itu apa? Bahasa manusia tidak memiliki bahasa manusia memiliki jumlah yang luas, banyak, tidak ada batasan kalimat ya kan. Banyak sekali yang kita gunakan bahasa seperti manusia bisa memahami dan menyusun kalimat-kalimat ya, seperti kita seperti ini ngomong gitu. Kita bisa menyusun beberapa kalimat. Jadi kita itu memiliki jumlah bahasa kalimat yang banyak sekali. Yang kedua yaitu komposisionalitas ya. Apa itu komposisionalitas? Yaitu manusia mampu memahami suatu kalimat bukan karena pernah membaca atau mendengarnya. Jadi kita telah mengetahui ya kan makna tiap bentuk dasar kata-kata di dalamnya. Ya, setiap kita ucapkan tuh mesti memiliki makna ya, makna apa yang kita ucapkan itu yang disebut komposisionalitas, yaitu yang tidak dari kita mendengar kita ucapkan, yang kita ketahui, tidak hanya kita ketahui, yang kita butuhkan saja gitu, yang kita butuhkan mesti kita rangkai dengan sebuah kalimat atau kata-kata ya kan? Oke, yang ketiga itu kreativitas. Kreativitas itu manusia dapat menentukan kalimat-kalimat yang akan diucapkannya sesuai dengan konteks ya. Jadi ada sebuah kalimat yang bervariasi, kita bisa berkreativitas. Seperti contohnya itu kita meninggal bisa kita ganti dengan, kalau kasarannya itu mati gitu atau mampus. Ya udah kita menggunakan kata meninggal untuk sebuah kalimat orang yang sudah terkena sudah mendapatkan musibah. Ada orang yang meninggal dia kata meninggal gitu. Itu kreativitas sebuah bahasa. Yang keempat yaitu fleksibilitas. Fleksibilitas itu apa? Merupakan bahasa atau istilah atau perumpamaan yang digunakan oleh manusia dapat berkembang seiring perubahannya zaman ya kan. Sekarang bahasa itu banyak sekali bervariasi ya. Tapi yang fleksibilitas yang sekarang kita gunakan bahasa itu apa ya? Sosial media gitu, kayak dikatakan di sini adalah sosmed gitu atau apalah ya, pokoknya bahasa yang fleksibel dipakai, up to date kayak gitu sekarang itu. Oke, setelah kita bisa memahami tentang fungsi sifatnya, kita masuk ke ciri-ciri bahasa. Ciri-ciri bahasa juga bisa dibagi beberapa dari ciri-ciri tersebut bahasa. Pertama yaitu bahasa itu bermakna. Ya, bahasa itu bermakna, merupakan lambang bunyi yang melambangkan suatu makna tertentu. Apa itu ya? Kalau ada bahasa itu namanya singa ya kan, mengucapkan pada singa itu adalah binatang buas yang menakutkan ya, itu punya makna. Atau kita menyebutkan bahasa apa yang namanya rumah sakit itu mesti, kalau rumah sakit itu tempat orangnya orang sakit kayak gitu ya, mempunyai makna gitu. Dan kedua, bahasa bersifat arbiter. Arbiter itu suka-suka ya, suka-suka kita itu tidak ada hubungan pasti antara lambang bunyi dan makna. Jadi manusia berbebas menentukan lambang dan makna bunyi bahasa yang digunakan ya. Contoh kalau ya raja hutan itu identik dengan bahasa kita yaitu disebut dengan singa ya. Kalau dalam bahasa Inggris ya tidak ada namanya singa ya kan? Jadi menggunakan bahasa Inggrisnya, asli murni bahasa Inggris itu apa? Singa, lion, ya udah pakai bahasa lion gitu. Jadi suka-suka aja kita mau menggunakan bahasa
Jawa, ada nih bahasa Jawanya singa, nggak ada ya kan, kita ya sebut aja itu singa ya kan ya. Terus bahasa itu konvensional dan universal. Apa sih konvensional, konvensional dan universal? Sekelompok manusia harus mematuhi konvensi atau kesepakatan bahwa suatu lambang bunyi mewakili suatu makna. Ya contohnya yaitu singa itu sebagai binatang buas disimbolkan sebagai raja hutan. Sementara di Inggris lion juga mempunyai di Inggris tadi kan berbeda apa bahasa ya. Kalau bersifat arbitrary suka-suka itu, kalau di Indonesia menggunakan bahasa singa, kalau di Inggris menggunakan bahasa lion gitu. Kalau itu tidak ada perbedaan antara makna dari bahasa Indonesia singa dan bahasa Inggris menggunakan bahasa lion gitu. Maknanya juga sama, sebuah singa itu adalah maknanya itu apa, binatang buas yang menakutkan. Yaitu kita bisa panai konvensional dan universal gitu, sama. Tidak ada perbedaan antara makna. Jadi sepakat gitu kita memberi makna itu apa jenis itu, kalau lion itu ya binatang buas yang menakutkan itu. Bahasa punya variasi ya. Bahasa itu bervariasi ya. Di sini variasi itu terbentuk dari 3 bahasa, yaitu ada dari variasi pendidikan, tempat tinggal, dan profesi. Jadi ketika kita mau apa jenis itu berkomunikasi menggunakan bahasa itu, kita menempatkan kalau berpendidikan itu bagiannya berarti menggunakan bahasa yang formal kayak gitu. Kalau di tempat tinggal kita itu bebas ya, maksudnya sesuai dengan bahasa daerah masing-masing, berbeda-beda ya. Kayak ada bahasa apa ya, di sini kamu bisa kayak ada perbedaan bahasa apa ya, suka, kayak bahasa Indonesia ya suka lah ya, tapi ada di bahasa daerah lain itu apa ya, kayak serik, geding gitu kan, bahasa Jawa ya kayak ya pokoknya bahasa itu kalau kita berpindah pindah tempat itu maknanya berbeda gitu loh, kayak ada perbedaan ya. Kayak sayur gitu ya, sayur apa ya, ada namanya tuh sayur di daerah apa Demak itu kayak kelueh gitu ya, ada yang namanya juga kelueh, bedanya kelueh sama gori itu apa sih ya, pokoknya ada yang menamakan sayur itu di Semarang atau yang di itu gori gitu kan ya, seperti itulah bahasa itu bervariasi gitu kan. Terus bahasa menjadi identitas penuturnya ya kita. Contohnya kita sendiri menggunakan di negara kita, identitas kita bahasa di bahasa Indonesia ya, kita menggunakan bahasa kita, bahasa Indonesia, kita harus bangga dengan bahasa yang kita miliki, bahasa Indonesia. Itu tidak mungkin kita bahasa Indonesia digunakan umum kepada di daerah apa atau di negara Inggris atau di negara mana gitu kan. Ya enggak, itu identitas kita emang seorang bahasa Indonesia, bangsa Indonesia memiliki bahasa Indonesia. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke fungsi dari bahasa itu sendiri. Fungsi di sini dibagi menjadi 7, yaitu satu instrumental, yaitu instrumental instrumental yaitu untuk memenuhi kebutuhan atau menyampaikan keinginan. Apa ya, kalau aku capek, contohnya tuh kalau aku capek ya istirahat gitu kan. Keinginannya apa? Istirahat gitu loh. Kalau aku ngantuk ya pengen tidur aja gitu, jadi kita ucapkan dengan sebut keinginan kita itu apa, itu namanya instrumental. Nomor 2 yaitu regulatory, yaitu mengontrol perilaku orang lain seperti menyuruhnya atau melarangnya melakukan sesuatu ya. Apa kayak ada peringatan-peringatan itu kayak di jalan itu kayak gini, buanglah sampah di tempatnya atau dilarang parkir di sini, itu mengontrol perilaku seseorang ya, kita mengajak, jadi kita bisa melarang, kita bisa meminta tolong atau menyuruhnya gitu, tolong ambilkan barang itu di situ gitu kan, itu kayak kita itu menyuruhnya. Terus fungsi yang ketiga ini interaksional ya. Untuk berinteraksi dengan menjalin hubungan sosial dengan orang lain ya kan, ya kita ngobrol, interaksi, ngomong. Contohnya kalau kita menyapa halo, dijawab hai, lagi apa kabar ya, kabar saya baik-baik saja kayak gitu ya, itu buat interaksional aja kita sama orang. Tapi itu kita tidak ngomong sendiri ya, kita interaksi itu mesti ada orang kita ajak bicara gitu
Ya, fungsi yang keempat yaitu personal, untuk menyampaikan pendapat atau pemikiran diri sendiri. Ya, kayak kita itu mengutarakan keinginan sendiri itu apa ya, kayak aku bosan, aku ingin jalan-jalan, kayak gitu. Kayak itu tuh kayak menyampaikan keinginannya kita sendiri gitu loh. Aku ingin makan bakso gitu, kayak gitu aja sih, simple aja ya, personal buat bahasa kita sendiri, untuk pemahaman kita sendiri, apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan aja ya, itu untuk menyampaikan pikiran kita ya, anggap aja itu aja adalah pendapat, apa yang kita inginkan dalam pikiran kita ucapkan aja gitu. Terus fungsi yang selanjutnya itu imajinatif. Ya, imajinatif itu apa sih? Untuk mengekspresikan ide-ide fiksional dan imajinasi di luar nalar. Contoh, menulis bisa ya kita apa jenis itu, yaitu mengekspresikan ide-ide imajinasi ya gitu kan. Bahasa itu tidak melulu kita ucapkan terus ya, ya contohnya kita bisa melewat, contohnya gitu kita bisa salurkan dengan menulis, atau seperti ini kita membuat video bukan ya, menulis, atau ya kita salurkan aja kayak menulis cerita ya, boleh curhat, atau pokoknya alternatifnya itu kita ya selain dengan ujaran ucapan gitu, tapi kita menyalurkan dengan apa jenis itu, dengan pikiran kita ya, kayak contohnya ya cukup menulis gitu, atau membaca dalam hati kan ya, tetap membaca ya gitu ya. Selanjutnya heuristik. Heuristik itu untuk mencari informasi, fakta, serta keterangan yang ingin diketahui seseorang. Contoh bagaimana hal ini bisa terjadi. Jadi kayak mencari informasi fakta. Ya, contohnya di situ bagaimana hal ini bisa terjadi. Kita berpikir ya, mencari ya, kita mendengarkan informasi berita ini di TV kayak apa, sebuah kecelakaan di mana ya, kita mencari faktanya itu di mana ya, terus kita cari-cari beritanya itu kayak gimana, itu aja sih. Terus fungsi yang selanjutnya itu informatif. Informatif untuk memberikan informasi fakta serta keterangan kepada lawan bicara. Jadi kita kalau ngomong itu kayak sebuah sudah menjelaskan sesuatu informasi ya, aku memberitahukan sesuatu kepadamu. Jadi kita yaitu mau berdialog, ngomong diskusi sama teman gitu, kita memberikan sebuah informasi. Sekarang kayak curhat boleh ya, kayak kita itu mengutarakan hari ini aku senang sekali, hari ini aku bagaimana sekali ya, seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas tentang fonologi. Fonologi sendiri yaitu cabang ilmu yang mempelajari tentang bunyi-bunyi bahasa. Bunyi-bunyi bahasa di sini yang disebut adalah sebuah alat ucap sebuah alat ucap manusia bisa didengar oleh manusia yang memiliki hakikat bahasa itu sendiri. Oke. Fonologi dibagi menjadi dua, yaitu fonetik dan fonemik. Fonetik yaitu yang mempelajari bunyi tanpa mempertimbangkan makna. Fonetik lambang bunyi tanpa memperhatikan maknanya ya, mempertimbangkan maknanya. Kalau fonemik sendiri yaitu mempelajari bunyi dengan mempertimbangkan maknanya. Cabang fonologi fonemik dibagi menjadi 3 ya kan. Fonetik, kita bahas dulu tentang fonetik. Fonetik dibagi menjadi 3, yaitu artikulatoris ya, fonetik akustis, dan fonetik auditoris. Kita bahas satu-satu. Fonetik artikulatoris yaitu mempelajari bagaimana mekanisme alat ucap manusia dapat menghasilkan sebuah bunyi bahasa seperti pengklarifikasi bahasa berdasarkan artikulasinya. Kalau fonetik akustis mempelajari bunyi bahasa berupa tentang frekuensi getaran bunyinya. Kalau fonetik auditoris itu mempelajari bagaimana mekanisme telinga dapat menerima bunyi dari fonetik akustis itu sendiri ya, dari frekuensi bunyi itu. Ya, itu sekelas dari fonetik. Bahasa fonologi juga di
klarifikasi dari bunyi bahasa Indonesia ya kan. Kita tuh punya dari kita mengucapkan a i u e o itu udah ada pembagian, itu ada namanya itu dalam bahasa Indonesia itu kita bagi menjadi 3 klarifikasi, yaitu vokal, ada konsonan, ada diftong ya. Kalau vokal itu yang kita ucapkan ya ini masih sebuah namanya makna tidak mempertimbangkan makna, yang mempelajari sebuah kata yang tidak mempertimbangkan maknanya ya. Jadi kata a i u e o itu dinamakan yaitu vokal yang keluar dari mulut kita, itu bisa vokal yang terbuka, tertutup, bulat ya. Pokoknya di situ kita tidak akan belajar seperti itu. A I U E O namanya itu huruf vokal. Kalau konsonan itu selain dari huruf vokal, konsonan itu yang keluar dari dalam ucapan dari luar gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke fonologi kedua, yaitu fonemik. Fonemik sendiri yaitu yang mempelajari bunyi dengan mempertimbangkan makna, yaitu mempelajari bunyi yang berbeda tapi ya mempunyai makna yang berbeda pula gitu. Tapi kata tersebut itu mirip gitu lah. Contohnya kayak lupa sama lusa ya kan. Ini ada 2 kata yang berbeda tapi juga memiliki makna yang berbeda juga. Ya. Ini sangat mempertimbangkan maknanya ya, makna arti dari sebuah kata tersebut. Ya, kalau lupa tadi maknanya itu tidak ingat ya kan, lupa. Bedanya cuma di P sama S, lupa, lusa, P, S ya. Kalau lupa itu hal yang tidak kita ingat atau ya lupa, lali gitu bahasa di Jawanya. Kalau lusa itu masa lampau, lusa, dulu gitu. Ya, itu kan sudah berbeda kata, sudah berbeda makna. Ya, itu fonologi yang kita fokuskan tentang mempelajari sebuah maknanya. Itu yang dinamakan fonemik. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang morfologi. Konsep dasar morfologi. Morfologi adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk kata serta pengaruh perubahan bentuk kata terhadap golongan dan arti kata. Ya, pengaruh perubahan kata. Jadi mengkaji seluk-beluk dari sebuah kata itu. Kata itu apakah kata murni atau adakah ada penambahan sebuah kata. Nah, di situ kita akan bahas tentang morfologi. Objek dari kajian morfologi di sini kita akan membahas tentang satuan-satuan morfologi dan proses-proses morfologi. Satuan-satuan morfologi di sini yaitu ada morfem dan kata. Ya, kita masuk ke satuan-satuan dulu morfologi ya. Satuan-satuan morfologi di sini kita masuk ke dalam morfem. Morfem di sini itu apa sih? Morfem adalah merupakan bentuk bahasa yang terkecil yang mengandung arti dan tidak dapat yang terkecil yang mengandung arti yang tidak dapat kita artikan atau kita bagi lagi, itu sudah sebuah kata yang paling terkecil, makna terakhir gitu. Tidak bisa kita bagi lagi gitu. Ya. Di dalam bahasa Indonesia di sini morfem yang ada di bahasa Indonesia ada bentuk dari morfem apa saja ya, kita akan pelajarin. Nah, di sini ada berdasarkan morfem itu kebebasannya dari morfem itu sendiri. Jadi morfem itu bebas, katanya itu bebas. Ada yang morfem itu terikat ya. Berdasarkan ada keunikannya, ada keutuhannya, berdasarkan pembentukan katanya. Ya, jadi kata itu ketika satu kata murni itu ditambah gitulah. Kalau makan atau kita tambahi di depan kayak makan ya, kita kayak jadi tidak murni, jadi ada penambahan satu kata untuk menjelaskan kita melakukan perbuatan itu, kayak kita memakan, kok memakan ya, nggak enak kalau memakan itu contohnya. Kalau kita artikan lagi, kita beri contohkan
apa ya, di dalam di dalam lemari es itu ada susu gitu kan. Ya, di dalam itu kan asal mula katanya kan dalam ya. Dalam itu ya di dalam gitu. Kita bisa menambahi kata di depannya. Jadi kita kasih morfem satu kata yang mengandung arti kecil di, berarti kita masuk di apa, kita kalau membuka di dalamnya mesti kita melihat di situ ada barang di dalam kulkas ya, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang proses morfologi. Proses morfologi di sini dibagi apa ya, ada 4 bentuk kayak proses-prosesnya. Itu ada pengimbuhan, pengulangan ya, pemajemukan kata, pemandekan sebuah kata. Ya kita tuh morfologi itu membahas tentang kata itu yang asli katanya itu ditambahi, kayak kata itu unik ya. Kita bisa mengulang-ulang katanya, yaitu ada prosesnya gitu. Kalau penghimpuan di sini banyak sekali, ada penghimpuan kayak di depan ya kan, lanjur, terlanjur, terus ada apa, tambahan ke di depannya, keempat, kelima, atau apa jenisku, ada kata apa penambahan di depan pemarah gitu kan, ada awal prefix jadi dibagi menjadi apa ya, penambahan itu ada 3 ya, di tengah, ada di depan bisa, di tengah bisa ya kan. Kayak itu contohnya tadi, kalau di depan ada apa jenis pemarah, kalau di tengah ada i, menghargai, mengamati, kayak gitu. Terus selanjutnya itu proses yang kedua, itu ada pengulangan. Jadi kata itu bisa diulang-ulang ya, diulang-ulang, berlari-lari, berbelok-belok, dan lain-lain kayak gitu. Kata itu diulang-ulang. Terus pemajemukan, yaitu proses penggabungan dasar dengan dasar. Contohnya apa di sini sih? Kayak ada kata merah yang seperti darah. Merah itu kan seperti darah ya. Kalau kita apa jenis itu gabungkan gitu, jadi merah darah gitu. Kata itu unik, jadi merah darah. Ada lagi kalau merah itu seperti jambu. Oh, Pak. Merah itu mesti identik dengan warna kayak jambu itu, matang itu kan merah gitu kan. Kita bisa gabungkan kata itu menjadi merah jambu. Nanti akan punya warna yang lain. Terus ada pemandekan, proses kayak metode keempat itu adalah pemandekan. Bertujuan menghasilkan akronim. Contoh akronim ya kan, Monas itu penggabungan kata kayak Monas itu apa sih ya, kita dijelaskan monumen nasional gitu. Kata itu digabung sebuah jadi akronim gitu, biar kita tuh nggak terlalu menggunakan kata terlalu banyak gitu. Kita singkat aja, kalau Monas itu monumen nasional, kalau rudal itu apa, perlu kendali, rudal perlu kendali ya, seperti itu. Itu tentang morfologi. Jadi dari ini tadi apa itu namanya, proses-proses dari morfologi. Selanjutnya kita akan bahas tentang sintaksis. Sintaksis adalah cabang linguistik yang membahas tentang struktur internal kalimat yang terdiri dari kata, frasa, klausa, dan kalimat. Sintaksis sendiri mempunyai fungsi, ya, mengandung fungsi. Fungsinya itu di sini ada sebuah subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Subjek di sini sebagai pelaku, predikat sebagai tindakannya, objek itu tujuan katanya, tujuan kalimatnya. Pelengkap di sini ada sasarannya, dan keterangan di sini dapat di keterangan tempat, waktu, atau apalah itu. Jadi kita bahas tentang frasa dulu. Frasa itu yang terdiri sebuah kalimat yang terdiri dari 2 kata saja sudah cukup mengandung makna arti. Tapi di situ frasa harus terdiri dari subjek dan predikat yang untuk kita bisa memahami sebuah kalimat. Contohnya apa? Ibu memasak.
Adi sedang menulis gitu. Itu Adi sedang menulis cukup. Itu sudah sebuah frasa. Tidak, maaf ya. Kita kalau membahas frasa itu kita condong ke predikatnya. Tindakan yang dilakukan frasanya itu sedang ngapain gitu kan. Frasa itu sedang menulis, jadi kayak gabungan dua kata tapi mengandung arti satu gitu. Kalau sedang menulis ya menulis gitu. Kalau apa namanya, klausa itu dari dua kalimat, dua kata yang sudah mengandung arti atau memiliki makna. Ini tadi dari subjek dan predikat. Itu contohnya Adi sedang menulis itu. Adi sebagai subjeknya, sedang menulis sebagai predikatnya. Sudah. Kalau kalimat lah sini untuk melengkapi tadi Adi sedang menulis, kita ingin mengenakan sebuah kalimat, ya kan? Kalimat itu bisa kita buat panjang yang terdiri dari si fungsi apa sintaksis tadi ya kan. Ditambah kita ada dikasih objek, predikat, ya kan? Apa pelengkap, keterangan gitu. Ya. Saya berikan satu contoh kalimatnya. Ade sedang menulis surat cinta untuk kekasihnya di kampung. Ya, itu lengkap sekali bukan ya kan? Adi sedang menulis, ya tahu Adi sedang menulis. Tapi kan nggak tahu Adi sedang menulis apa. Nah, kita lengkapi dengan objeknya. Oh, dia tujuannya menulis yaitu menulis surat cinta. Surat cinta, mesti bertanya surat cinta. Kayak kurang gimana ya surat cinta, ngapain dia buat surat cinta gitu kan. Kita lagi enakan kalimat itu dengan menambahkan pelengkap yaitu sasarannya untuk siapa gitu loh, pelengkapnya gitu. Oh ternyata surat cinta, Adi sedang menulis surat cinta untuk kekasihnya itu. Kita kan sekarang, oh dia menulis surat cinta untuk kekasihnya, dikira kan kita, oh dia menulis surat untuk siapa, apakah kepala sekolah atau apa, apakah temannya atau ibunya atau saudaranya atau musuhnya, kan nggak tahu kan. Oh ternyata di situ kita lengkapi dengan dia itu sedang menulis surat cinta untuk kekasihnya. Kekasihnya di mana ya, biasanya kita kan terlalu kepo gitu ya sebuah kalimat itu. Oh kekasihnya itu di kampung gitu, yang tahu sih kayak gitu. Jadi paham dengan kalimat contoh yang saya berikan di situ ya. Pokoknya tadi di situ mengandung beberapa kata yang disusun, pokoknya terdiri dari subjek, predikat, objek. Jadi kalimat itu yang terpenting itu mengandung subjek, predikat, objek. Itu sudah cukup aslinya. Oke, cukup sekian dari sini. Menjelaskan keterangan dari konsep dasar bahasa Indonesia tugas saya dari Bu Lali. Saya ucapkan terima kasih bagi siapapun yang menonton. Dengan kurang sempurnanya atau memang tidak ada sempurna sama sekali ya. Saya manusia punya kekurangannya. Kalau tidak ada kepuasan dari kalian, bisa jangan subscribe lah atau gimana. Ya, cukup kalian menonton, saya ucapkan terima kasih, itu ada sebuah pahala buat kalian dan buat saya sendiri. Terima kasih. Cukup dari sini. Cukup sekian sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.